Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 15 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Jehan Ayurbaba. Kepada Saudari Jehan, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam. Judul renungan kita pada malam ini adalah dibentuk menjadi serupa dengan ilahi. Ayat inti terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 24, dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Janji Roh Kudus tidak dibatasi oleh zaman maupun bangsa. Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi dari rohnya akan menyertai para pengikutnya sampai kepada akhir zaman. Sejak hari Pentakosta hingga sekarang, Penghibur itu telah diutus kepada semua orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan kepada pelayanannya. Kepada semua orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, Roh Kudus datang sebagai penasihat, pengudus, penuntun, dan saksi. Semakin dekat orang percaya berjalan bersama Allah, semakin jelas dan kuat mereka bersaksi tentang kasih penebus mereka dan kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Laki-laki dan perempuan yang sepanjang berabad-abad mengalami penganiayaan dan pencobaan, namun menikmati hadirat Roh dalam hidup mereka dalam ukuran yang besar, telah menjadi tanda dan keajaiban di dunia. Di hadapan malaikat maupun manusia, mereka menyatakan kuasa yang mengubahkan dari kasih penebusan. Mereka yang pada hari Pentakosta dipenuhi dengan kuasa dari tempat tinggi, tidak dibebaskan dari pencobaan dan ujian selanjutnya. Ketika mereka bersaksi tentang kebenaran dan kebenaran hidup, mereka kembali diserang oleh musuh segala kebenaran yang berusaha merampas pengalaman rohani mereka. Mereka harus berjuang dengan segenap kekuatan yang diberikan Allah untuk mencapai tingkat pertumbuhan rohani yang lebih tinggi, supaya mereka semakin mendekati kesempurnaan di bawah pekerjaan Roh Kudus, bahkan yang paling lemah sekalipun, melalui iman kepada Allah, belajar mengembangkan kemampuan yang dipercayakan kepadanya, serta menjadi dikuduskan, dimurnikan, dan ditinggikan. Ketika dengan rendah hati mereka menyerahkan diri kepada pengaruh pembentukan Roh Kudus, mereka menerima kepenuhan kealahan dan dibentuk menjadi serupa dengan ilahi. Roh Kudus menarik kasih manusia dari perkara-perkara dunia ini dan memenuhi jiwa dengan kerinduan akan kekudusan. Jika manusia mau dibentuk, maka akan menjadi pengudusan seluruh keberadaan. Roh itu akan mengambil perkara-perkara Allah dan menanamkannya di dalam jiwa. Terima kasih atas penata layanan Saudari Jehan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kehidupan Kristen adalah perubahan hati yang dikerjakan oleh Roh Allah, bukan sekedar perubahan perilaku. Memiliki Roh Allah atau Roh Yesus Kristus yang disebutkan Roh Kudus berarti memiliki kehidupan Kristus di dalam hati. Berdasarkan ayat inti renungan malam ini,
1 Yohanes 3 ayat 24, Allah tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakannya. Kehadiran Roh Kudus menjadi bukti bahwa kita adalah milik Kristus dan sedang dibentuk menjadi serupa dengan ilahi. Apa yang dimaksud dengan dibentuk menjadi serupa dengan ilahi? Sebagaimana judul renungan malam ini, Roh Nubuat di dalam The Review and Herald, tanggal 18 Juli 1893, paragraf 2 berkata, di mana Kristus dibentuk di dalam diri seseorang, yaitu pengharapan akan kemuliaan, di sana tabiatnya terus-menerus dibentuk menurut teladan tabiat ilahi. Kasih karunia Kristus senantiasa mengerjakan pengaruhnya atas kehidupan dan tindakan orang itu. Cara hidup seorang Kristen sejati menjadi serupa dengan cara hidup Kristus dan tabiatnya mencerminkan tabiat Kristus. Dari kutipan ini jelas bahwa ketika Kristus terbentuk di dalam diri kita, maka tabiat atau karakter kita akan terus diubahkan menjadi serupa dengan tabiat ilahi. Roh Kristus mempengaruhi seluruh kehidupan dan tindakan kita, sehingga cara hidup serta tabiat kita semakin mencerminkan tabiat Kristus. Puji Tuhan, betapa rindunya kita mengalami Kristus terbentuk di dalam diri kita. Oleh sebab itu, Rasul Paulus berkata di dalam Kolose 1 ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dalam Alkitab bahasa Indonesia ditulis di tengah-tengah kamu. Dalam bahasa Inggris dituliskan in you atau di dalam kamu. Inilah terjemahan yang tepat sesuai dengan renungan malam ini. Bila mana Kristus oleh Roh-Nya berdiam dalam diri kita, maka cara hidup serta tabiat kita semakin mencerminkan tabiat Kristus. Kita perhatikan bahwa Kolose 1 ayat 27 dalam bahasa Inggris diakhiri dengan tanda titik 2. Ini berarti kalimatnya belum selesai dan berfungsi sebagai jembatan untuk memperkenalkan daftar, perincian, penjelasan, atau kutipan yang berkaitan langsung dengan kalimat sebelumnya. Selanjutnya, mari kita baca ayat 28 dan 29. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Hak istimewa terbesar anak-anak Allah adalah memiliki Kristus di dalam hati sebagai pengharapan akan kemuliaan. Di dalam Kristus, kita menjadi kuat dan memiliki sukacita yang penuh. Rasul Paulus di dalam Efesus 1 ayat 17 sampai 20 berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Rasul Paulus berdoa agar Allah memberikan roh hikmat dan wahyu kepada orang percaya, supaya mereka semakin mengenalnya. Ia juga memohon agar mata hati mereka diterangi untuk memahami pengharapan dalam panggilan Allah,
kemuliaan warisan bagi orang-orang kudus, dan kebesaran kuasa Allah yang bekerja melalui Kristus, yang telah dibangkitkan dan dimuliakan di sebelah kanan Bapa. Karenanya, roh nubuat di dalam letter 174, 1909, paragraf 4, berkata, bagi mereka yang berusaha mengikuti jejak langkahnya, ia membentuk tabiat mereka menurut keserupaan ilahi. Betapa besar hak istimewa dan berkat yang menjadi milik kita sebagai anak-anak Raja Surga. Dalam pengalaman Kristen, kita sebagai anak-anak Allah, kita harus menjadi rekan sekerja bersama Kristus dengan kehidupan yang dibentuk menurut kehidupannya. Dan jika kita memantulkan keserupaan dengannya, kita akan mewakili Dia di hadapan dunia. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, orang yang telah diubahkan menjadi serupa dengan Kristus akan memiliki hati seperti Kristus dalam menjangkau jiwa-jiwa. Ia terdorong untuk memberitakan keselamatan kepada mereka yang belum mengenal Juru Selamat dan rela mengabdikan waktu, tenaga, harta, serta seluruh kemampuannya untuk memenangkan orang bagi Kristus. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan dan mengajarkan kami bahwa hanya dengan memiliki Kristus melalui Roh-Nya, hidup kami dibentuk menjadi serupa dengan ilahi di dalam tabiat atau karakter. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar karakter kami diubahkan dan disucikan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Sehingga kami dapat mengabarkan Injil dan banyak jiwa yang datang dan bertobat serta diselamatkan. Bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.